kalau saya boleh ngomong bukan pertama kali, karena ini udah berlangsung puluhan tahun. Saya tidak pernah mendapatkan royalti dari setiap artis yang menyanyikan lagu saya, termasuk Agnes Monica. Cuman kan ini biar lebih konkret dan fokus, saya hanya mengarah ke 3 konser yang terdekat ini aja, itu aja. Karena lebih mudah diingat dan lebih mudah ditelusuri gitu. Sebenarnya kalau dia waktu itu setuju dengan direct license, sebenarnya 5 juta aja per lagu. Nah, tapi kan karena ini udah bukan izin direct license lagi, tapi ini udah berupa pelanggaran. Kalau pelanggaran kan kita mengacu pada undang-undang. Jadinya seperti yang tadi dibilang. Bang, sebelumnya sempat buka maksudnya kan ini abang udah tahu nih soal nemuin videonya gitu Agnes nyanyi lagu-lagu abang gitu di 3 acara gitu. Sebelum akhirnya melakukan somasi gitu sempat buka omongan juga sih ke Agnes sebelum akhirnya mendatangi LMKI untuk mengecek gitu pembayaran royalti dari HW ini. Saya sudah mulai berkomunikasi sejak konser itu sedang diselenggarakan. Saya udah tahu bahwa konser itu sedang diselenggarakan. Tapi kan sistem tata kelola royalti di Indonesia kan selama dia bayar ke LMKN kan acara itu legal, sah gitu kan. Lagu saya dinyanyikan situ sah gitu. Nah, jadi saya nggak bisa langsung ambil tindakan. Saya harus tunggu beberapa waktu dulu sampai setahun inilah bahwa adakah pembayaran gitu kan. Makanya saya cross check ke LMKN ternyata tidak ada. Dari waktu itu saya sudah tahu dari woro-woro di IG itu iklannya bahwa ada konser Agnes Mo di 3 kota itu. Dan setelah itu kan banyak video-video di TikTok, di Instagram nyanyiin lagu saya. Ya saya simpan aja, saya tunggu aja sampai biasanya 3 bulan sebenarnya sudah ada pembayaran ya Pak biasanya. Biasanya konser itu dilaporkan ke LMKN. Atau nanti LMKN juga bisa memberikan surat pemberitahuan kepada event organizer atau promotornya. Nah, kemudian kami menunggu. Nah, sebagian itu melakukan pembayaran. Nah, dari pembayaran itu kemudian akan didistribusikan kepada pencipta melalui LMKN. Nah, menurut undang-undang itu dipotong 20% untuk operational cost dan manajemen cost dari LMK dan LMKN. Nah, jadi karena tidak ada yang dibayarkan, maka tidak ada yang bisa didistribusikan. Nah, gitu. Kalau semuanya itu membayar royaltinya dengan baik, maka 80% itu langsung terdistribusikan per 3 bulan itu kepada pencipta lagu. Nah, itu cukup besar itu. Jadi pencipta lagu kita yang tentu lagu-lagu yang digunakan ya, itu pasti akan bahagialah, sejahtera karena secara hak ekonominya itu terpenuhi. Tetapi karena banyak dari user promotor itu yang masih belum mau membayar, itu yang membuat sehingga royalti itu menjadi tidak tersampaikan. Sehingga itu juga mungkin merupakan kekecewaan dari pencipta lagu sehingga berupaya juga untuk menagih secara langsung karena banyak yang belum mau membayar itu. Jadi saya pikir ya dengan seperti ini berarti kan tidak dilaksanakan izin lisensi itu melalui LMKN. Nah, dengan demikian itu tidak bisa membebaskan yang bersangkutan dari pelanggaran, sehingga baguslah LMKN bekerja berupaya untuk mengumpulkan royalti. Ya. Teman-teman pencipta juga melakukan hal yang sama. Jadi kami sebenarnya satu perahu, tujuan kita sama. Dan sebenarnya dalam tanda kutip, dalam kata yang lebih sarkas adalah lawan kita sama. Lawan kita siapa? Ya pengguna-pengguna lagu yang tidak patuh, dalam arti tidak mau membayar royalti itu. Jadi kita akan hadapi bersama. Begitu ya Pak Minola dan Pak Ari. Siap. Bang, tapi maksudnya udah buka komunikasi nggak sih sebelumnya? Maksudnya pas tahun itu menanyakan ke Agnesnya gitu. Ya sudah menanyakan ke Steve itu abangnya kakak kandungnya Agnes Mo kan merangkap sebagai manajer juga. Itu saya sudah chat-chatan,
sudah WA-an, sudah saya beritahukan juga bahwa saya sudah melakukan direct lessons, terus sudah apa namanya memberitahukan juga untuk 3 konser tersebut gitu kan, sudah mempertanyakan juga ya, tapi tidak seperti yang saya bilang kemarin juga tidak ada respon yang positif. Makanya waktu Desember itu saya larang akhirnya kan gitu, lagu saya dinyanyikan Agnes itu saya larang karena ya itu tidak merespon positif, tidak kooperatif lah gitu. Jawaban dari Steve sendiri apa Bang Mungkin? Apakah dia tidak mau bayar atau tidak bahasan chatnya itu nggak dirolling? Sangkaannya mungkin apa dari saat kita berkomunikasi kalau itu tidak dibayar? Ambigu aja, ambigu. Jadi tidak jelas mau setuju atau enggak gitu, mau setuju dengan sistem ini atau enggak gitu, tidak ada jawaban yang pasti. Mas, boleh ini udah 1 tahun berlalu, Mas. Tadi kan sebenarnya kalau dari penjelasan Bang Joni 3 bulan udah ada laporan ya pembayaran. Kenapa nggak dari 3 bulan itu udah diperiksa dan somasinya disampaikan? Kenapa harus menunggu 1 tahun, Bang? Alasannya apa? Sama nilai 1,5 M itu ditujukan Agnes dan HWG Apa dua-duanya Bang secara keseluruhan gitu? Karena ya itu ada proses seperti Bang Joni tadi bilang, ada proses kan, tidak pasti 3 bulan mereka akan bayar, mungkin mundur gitu. Jadi saya kasih toleransi 1 tahun aja gitu kan. Mungkin ada yang bayar 1 bulan bayar ya Bang, ada yang 3 bulan bayar, ada yang mungkin yang 6 bulan bayar gitu. Jadi biasanya sesudah selesai penggunaan lagu itu, kalau konser ya, untuk konser musik, sesudah selesai penggunaan lagu itu di konser yang mereka lakukan itu biasanya mereka melakukan pembayaran karena kita kan sudah mengirimkan itu. Jadi 3 bulan itu adalah waktu untuk LMKN mendistribusikan. Jadi kita membagi periode Januari sampai Maret, kemudian nanti Juni mulai disiapkan untuk didistribusikan. Nah kemudian dari Maret April itu kemudian 3 bulan lagi. Nah memang itu adalah jadwal yang disiapkan oleh LMKN untuk pendistribusian. Tetapi karena masih sedikit sekali itu, akhirnya kami hanya bisa mendistribusikan itu per 6 bulan sekali. Nah, jadi sebenarnya mereka tuh harus bayar setelah selesai menggunakan lagu itu, jadi tidak tunggu 3 bulan. Itu adalah waktu untuk LMKN mendistribusikan kepada pencipta. Jadi kalau semua pada bayarnya benar, semua selesai bayar, per 3 bulan bisa kami laksanakan. Itu sudah dijadwalkan, tetapi karena masih sedikit, masih kurang itu sehingga kami sekarang ini baru bisa per 6 bulan sekali. Ya, tapi karena tidak ada dibayarkan sampai sekarang, maka tidak ada yang bisa kami berikan kepada Mas Ari gitu. Tidak ada uangnya ya, orang Batak bilang nahado hepeng. Bagaimana mau diberikan ke Bang Ari? Nah karena itu yang bersangkutan dalam hal ini kepentingan hak ekonominya dilanggar, maka yang bersangkutan melalui pengacara Bang Minola itu melakukan somasi langsung. Mudah-mudahan menjadi perhatian, bukan hanya buat Agnes Mo dan promotornya, tapi juga untuk semuanya. Sebenarnya LMKN juga sudah membuat MOU dengan Imarindo supaya di dalam setiap perjanjian itu membuat klausul bahwa promotor akan membayar royalti melalui LMKN. Nah, bila perlu lebih kuat lagi, kalau belum bayar nanti bisa saja sesudahnya ya, tetapi sudah membuat perjanjian lisensi dengan LMKN. Nah, kalau tidak naik. Itu yang dilakukan oleh artis-artis kalau dari luar negeri. Ya, kalau artis dari luar negeri mau diminta foto-foto dan klipnya untuk di bagian bahan publikasi, mereka tidak akan berikan sebelum ada rekomendasi dari LMKN bahwa yang bersangkutan promotornya sudah mengurus. Nah kalau kita bisa mencontoh yang seperti itu, semua artis kompak, manajer artisnya yang ada di Marindo itu kemudian memberikan penekanan seperti itu harus dilakukan, maka promotor pasti akan bayar kan gitu, karena dia butuh
tentu menggunakan lagu ciptaan dari para pencipta lagu. Jadi kalau demikian semuanya jalan, gitu. Karena dari awal sudah disisihkan di RAB itu, di budget itu bagian dari royalti. Jadi apa yang tadi dikatakan oleh Bung Bambi itu sudah dilakukan oleh LMKN dengan Himarindo, sudah dibuat MOU-nya pada waktu pelaksanaan Hari Musik Nasional. Maka itu juga kami komunikasikan dengan Ikatan Promotor Indonesia dan juga teman-teman dari Backstagers, 3 itu. Kita sepakati untuk menggerakkan pembayaran royalti itu sesuai Undang-Undang Hak Cipta. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari